Shalom, terpujilah Tuhan, Dia sangat baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kita, sehingga kita dapat bertemu hari ini di channel Suara Pertobatan, dan saya senang sekali kembali berjumpa dengan saudara-saudariku, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang visi besar Tuhan. Apakah visi besar Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini? Oleh sebab itu kita akan ikuti, namun kita akan terlebih dahulu awali dalam doa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang selalu menjagai kami. Dan pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu, Engkau boleh pertemukan kami dengan saudara-saudari kami di channel Suara Pertobatan ini. Tuhan memberkati dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami dan kami akan diberkati. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan, yaitu visi besar Tuhan. Apakah visi besar Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua isi Alkitab yang diwahyukan Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, merupakan misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia di permukaan bumi ini. Dan sebagai bukti utama, Tuhan menyatakan kasih-Nya, yaitu Dia rela mau menjadi sama dengan manusia, lalu kemudian Dia memberikan nyawanya, mati di kayu salib, dan kemudian Dia bangkit, naik, dan sebelum Dia naik, Dia memberikan mandat kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang percaya agar kita melaksanakan mandatnya itu, yaitu amanat agung, yaitu pergi memberitakan Injil. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini. Jadi itulah visi besar Tuhan, supaya kemuliaannya memenuhi bumi ini. Kehendak Tuhan adalah supaya kerajaannya datang di bumi. Itulah sebabnya kita selalu berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Bapa kami yang di surga. Dia katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana strategi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di bumi dan supaya kerajaannya nyata di bumi? Strateginya adalah Ia memberikan mandat bagi kita agar kita melaksanakan amanat agung. Itulah sebabnya hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul pertama, pasal 1. Saya akan baca ayat 6 sampai ayat 8 dengan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8 atau sampai ayat 11 ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mandat itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu agar kita menjadi saksinya, yaitu memberitakan firman Tuhan, Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan itu kepada setiap suku yang ada di dunia ini. Dan mandat itu diberikan kepada setiap orang percaya, bukan hanya seorang pendeta atau evangelis atau ahli-ahli teologi, tapi semua, setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tugas kita adalah kita wajib melaksanakan amanat agung itu. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi dan supaya kerajaannya datang di bumi, kehendaknya jadi di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mandat ini diberikan kepada kita semuanya. Itulah sebabnya kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Dan mandat itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang tua, ya
orang tua seseorang ingin dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian dia memberikan sebuah mandat atau pesan apa yang harus dia lakukan, maka biasanya anak-anak yang ditinggalkannya akan berusaha melakukan pesan-pesan terakhir daripada orang tuanya itu. Dan pesan terakhir daripada Tuhan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga, yaitu kita harus menjadi saksi di mana Yerusalem ini bisa saja merupakan gambaran mungkin desa kita atau kota kita. Lalu kemudian dikatakan dan di seluruh Yudea, mungkin ini bisa saja ke desa tetangga kita. Dan dikatakan tadi ke Samaria, mungkin kecamatan lain atau kota lain. Lalu Alkitab katakan sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi, agar kerajaannya datang di bumi. Jadi berita-berita hoax, berita-berita buruk, dan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, itu bukan kehendak Tuhan. Itu tanda kutip bisa saja oleh karena ulah-ulah kita manusia di bumi ini. Tapi yang jelas visi besar Tuhan adalah Dia mau agar kemuliaannya memenuhi bumi ini, dan supaya kerajaannya datang di bumi seperti di sorga. Strateginya adalah kita harus melaksanakan amanat agung. Itulah sebabnya dalam kitab Matius berkata, dalam amanat agung, dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan seterusnya dia katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kemudian ketika Yesus mengatakan itu, Yesus terangkat ke surga. Dan Alkitab katakan dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, mandat ini diberikan kepada saya dan saudara. Dan kita harus memberitakan Injil ini. Kita harus melakukan amanat agung. Amanat agung apa yang harus kita beritakan? Yaitu berita tentang kelahiran Yesus, berita tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka visi besar Tuhan ini akan terjadi di bumi ini jika kita anak-anaknya melaksanakan amanat agung. Maka kita sangat bersyukur kepada Tuhan, ya, sama seperti pendiri, ketika pendiri channel Suara Pertobatan ini, dia menangkap visi yang besar itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika dia tangkap visi yang besar itu juga diberitakan di Suara Pertobatan ini. Bagaimana dengan satu tujuan adalah semakin banyak orang mendengar berita tentang keselamatan itu. Berita tentang sukacita, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita berdoa agar visi besar Tuhan ini dinyatakan lewat strategi yang sudah dikatakan kepada kita, yaitu laksanakan amanat agung. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar saya dan saudara kita dapat menjadi saksi, di mana tadi dikatakan dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana caranya itu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat terbantu dengan media yang ada sekarang. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada WA, ada televisi. Bapak Ibu Saudara, itu banyak juga dipergunakan oleh anak-anak Tuhan agar berita Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan dalam amanat agung Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu berkata, ketika kita memberitakan Injil, Alkitab katakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhanlah memampukan kita melakukan pemberitaan Injil, dan biarlah kita rindu lewat hidup kita semakin banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kadang cara Tuhan itu ajaib. Saya melihat juga di media sosial bagaimana artis-artis menerima Tuhan Yesus oleh karena mereka mendengarkan lagu-lagu rohani yang begitu menyentuh hati mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu membuat hati kita sangat luar biasa. Ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi ketika dia mendengarkan lagu-lagu rohani, ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang ditampilkan oleh anak-anak Tuhan yang terbeban melaksanakan amanat agung,
maka satu kerinduan kita, semakin banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Maka mari kita lakukan visi besar Tuhan dengan melaksanakan amanat agung. Terpujilah Tuhan, baginya lah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Karena visi-Mu terhadap kami, terhadap bumi ini begitu luar biasa. Agar kemuliaan-Mu nyata di bumi ini. Agar kerajaan-Mu datang di bumi ini seperti di sorga. Oleh sebab itu Engkau memberikan strategi bagi kami. Agar setiap kami anak-anak Tuhan, setiap kami orang percaya. Agar kami dapat melaksanakan amanat agung-Mu, pergi memberitakan Injil dari Yerusalem dan seluruh Yudea sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Berkatilah media-media massa yang hari ini juga memberitakan tentang kabar baik. Tuhan kiranya memberkati agar seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bagimulah hormat kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.